Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvini Bakri, guru mata pelajaran PKN di SMK Negeri 1 Sungai Limau. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 di Universitas Negeri Padang. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran tentang materi Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara di kelas 10 SMK Negeri 1 Sungai Limau. Tugas ini saya buat adalah untuk uji kinerja UKIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini, siang ini kita akan memulai pelajaran kita. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa dulu. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Siapkan 13. Tadi. Joglat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Baik. Siap belajar hari ini? Ya. Sebelum kita belajar, dirapikan dulu tempat duduknya, pakaiannya. Coba diperiksa ada sampah nggak di bawah tempat duduk kita. Periksa dulu. Rapikan pakaiannya dulu sebelum belajar. Enggak? Enggak. Nah, seperti biasanya sebelum bisa belajar, kita baca ayat suci Al-Quran dulu. Aidil? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatun minhum ayyudilu wa ma yuriduna illa anfusahum wa ma yadurunaka min syai'in wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lamu. Sadaqallahul azim. Sebelumnya, Ibu memeriksa kehadiran anak-anak Ibu dulu ya. Siapa yang dipanggil, angkat tangannya. Abigail, Ahmad Fikri, Aidil, Irwan, Eroza, Kevin, Aidil, Muhammad Fadri, Muhammad Rafi, Muhammad Fadri, Muhammad Rados, David, Rio, Raffi, Rizky. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oke. Nah, sebelum kita belajar, kita kasih semangat dulu. SMK? Bisa. SMK? Luar biasa. Nah, sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Semuanya berdiri. Berdiri. Lagu wajib nasional yaitu Maju Tak Gentar. Semuanya berdiri. Tak gentar hati dan diserang, maju serta manusia kenyang, maju serta tentu kita menang. Bergerak serentak bergerak terjang, menyerang majulah Medan.
Lagunya tentang apa? Apa dari isi lagu itu? Pantang menyerah bagaimana? Menyerah bagaimana? Jadi maju tak gentar kepada siapa? Musuh. Nah, jadi sebelum kita lanjut materi kita selanjutnya, Ibu mengingatkan materi kita sebelumnya tentang apa? Fadli, tentang apa materi kita selanjutnya? Rafli. Apa kewajiban? Masih apa itu? Bukan, apa itu? Sesuatu yang kita miliki. Sesuatu lagi apa? Sesuatu yang harus dimiliki. Yang kewajiban apa? Siapa tahu? Sesuatu yang harus dilakukan. Cuci tangan. Sesuatu yang harus dilakukan. Sesuatu yang harus dilakukan. Jadi hak dan kewajiban itu penting. Kemudian lagi kita kan sebagai warga negara. Apa hak kita sebagai warga negara di sekolah? Apa hak kita sebagai warga negara di sekolah? Cuci tangan. Berhak menangkap berita sekolah. Ya, lagi. Berhak bertanya dan berpendapat. Lagi. Mendapat materi dan pelajaran. Mendapat perilaku yang adil dan yang adil. Bagus. Ada lagi pertanyaan. Apa hak kita sebagai hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat? Ya, kita pertama. Hak itu mendapat tempat tinggal yang layak, Ya, hak mendapat pendidikan yang layak, ya, hak mendapat layanan yang masyarakat. Kewajibannya itu menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, ya, bagus. menghormati tetangga dan lingkungan tempat tinggal, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, mematuhi aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Ya, bagus. Berarti hak kita di masyarakat apa pertama? Siapa pandai mengulang? Hak kita yang pertama? Apa kata kita tadi? Hak pertama apa tadi di masyarakat? Mendapatkan tempat tinggal yang layak. Kemudian kewajiban kita di masyarakat apa? Mematuhi aturan. Ya, bagus. Mematuhi aturan. Kemudian lagi, satu lagi Ibu bertanya. Apa hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia? Saya Bu. Ya, Raffi, ayo. Apa itu? Hak memeluk agama yang diyakini. Ya, Memiliki kedudukan yang sama. ya, Hak berpartisipasi dalam pemilu. ya. Hak Lagi. mendapat perlindungan hukum. Kewajibannya siapa tahu? Kewajibannya ya, Kewajibannya wajib menaati hukum dan pemerintahan. ya, Wajib menghormati hak asasi manusia. ya lagi. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ya, wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Jadi sudah paham semuanya tentang hak dan kewajiban? Sudah? Nah, kemudian kita lanjut lagi materi kita yaitu tentang pertahanan, sistem pertahanan dan keamanan negara. Nah, tujuan pembelajaran kita bisa memahami dan mengerti tentang sistem pertahanan dan keamanan negara kita. Itu tujuan pelajaran kita hari ini. Ya, jadi anak-anak ibu paham tentang sistem pertahanan dan keamanan negara kita. Dan sebelum lebih lanjut kita, ibu menanyakan sesuatu dulu tentang materi kita hari ini. Yaitu yang pertama ibu tanya dulu. Abi, mengapa harus ada sistem pertahanan dan keamanan di negara kita? Ya, coba aja. Untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara serta keutuhan wilayah negara kepulauan Republik Indonesia atau NKRI melalui beragam bentuk ancaman. Ya, bagus. Untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara kita, siapa yang menjaga? Yang menjaga siapa? TNI dan Polri. TNI dan Polri saja. Siapa? Masyarakat Masyarakat seluruh warga Indonesia. Yang kedua, ibu bertanya lagi, bagaimana sistem pertahanan dan keamanan negara kita dalam mempertahankan kedaulatan negara kita? Siapa tahu? Ya, katakan. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia dalam memperkuat kedaulatan yaitu usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pemberontak dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan kepolisian negara Republik Indonesia atau Polri sebagai kekuatan utama. Sementara itu rakyat Indonesia juga harus memperkuat pendukung. Ya, bagus. Berarti sistem pertahanan keamanan negara kita untuk mempertahankan kedaulatan dengan dipertahankan dengan siapa? Polisi, TNI, dan Polri. Jadi itu yang mempertahankan kedaulatan negara kita. Nah, untuk lebih memahami materi kita selanjutnya, Ibu akan memberikan
video pembelajaran tentang sistem pertahanan dan keamanan. Semuanya memperhatikan ya video yang ditayangkan. Segmennya memahami sistem pertahanan keamanan negara Republik Indonesia. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran peserta didik mampu memahami sistem pertahanan dan keamanan negara. Jelas tampak semuanya ibu? Nampak? Jelas. Itu lebih memahami ditayangkan buat video pembelajaran. Perhatikan semuanya. Selamat datang kembali di channel Belajar Aja. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi PPKN kelas 10 bab 2 tentang support dengan keempat sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Kemerdekaan yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia tidak diraih dengan mudah. Pengorbanan nyawa, harta, tenaga, dan sebagainya mewarnai setiap perjuangan merebut kemerdekaan. Kemerdekaan ini telah dipikirkan oleh para pendiri negara kita. Mereka telah mencantumkan Ya, itu pasal 30 ayat 1 sampai 5. Pada ibu yang penting dicatat. Silakan buku catatannya. Yang pertama adalah setiap jabatan negara berhak dan wajib berserta dalam usaha mempertahankan keamanan negara. Yang kedua, usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang ayat ketiganya, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan kedaulatan negara. Ayat keempatnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Itu tugas dari kepolisian. Yang kelima, susunan dan kedaulatan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan keluarga negara, kewenangan Tentara Nasional dan Kepolisian Negara Indonesia saling menjalan tugas dan syarat yang dilakukan oleh negara. Jadi mereka saling bekerja sama. Apakah polisi dengan tentara berlawanan? Ya, sama-sama menjaga keamanan negara. Sudah dipahami pasal 30? Sudah? Nah, supaya tidak mengantuk, ibu suruh berdiri dulu semua. Berdiri. Berdiri. Masih semangat ya semua? Nah, sekarang ibu memberikan suatu permainan. Berhitung angkatan 3 membilang dot. Angkatan 3 dot. 1, 2, 3 bilang dot. 4, 5, 6 dot. Bagi. Itu berapa? 9. Jangan angkanya disebut. Dotnya disebut. Ya. Nah, kita mulai dulu dari Aidil. 5. Salah siapa? Itu lah. Ulang lagi. Ulang lagi dari awal. Aidil. 5. Nampak aku ya? Lanjut, lanjut. Berarti di sini konsentrasi. Nah, lanjut. 8. Bagus. Nah, berarti dulu semuanya. Nah, lanjut lagi. Buat kita. Nah, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta hakikatnya merupakan apa? David? Apa itu? Penjelasan di sana. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara, meliputi seluruh rakyat Indonesia segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Nah, maksud dari itu, pengertian itu, apa maksudnya dari sana? Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta itu maksudnya tahu? Apa? Fajri, apa Fajri? Alam semesta itu apa? Sistem pertahanannya? Karena upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara meliputi
seluruh warga negara Indonesia semuanya ikut mempertahankan warga negara Indonesia. Dari apa? Dari ancaman Dari ancaman dari luar maupun dalam. Nah, untuk mempertegasnya, bagaimana cara kita membela negara? Apakah dengan harus perang membela negara kita? Nah, dengan apa caranya, Aidil? Bagaimana caranya kita membela negara? Apakah dengan harus berperang? Dengan apa, Aidil? Dengan apa caranya pertama? Poskambling, bagus. Nah, perhatikan gambar depan. Perhatikan gambar di depan. Nampak kemana itu? Nah, bagaimana yang menunjukkan sikap menjaga pertahanan keamanan negara? Gambar yang mana? Nomor 2. Sikap mempertahankan dan menjaga keamanan negara. Gambar yang mana? Nomor 2. Nomor 2. Apa alasannya? Poskambling, Bu. Ya, poskambling itu mengapa dia tuh? Menjaga area masyarakat. Ya, bagus. Yang ke nomor 1, apa gambarnya itu? Taulan. Apa Pak? Kenapa enggak taulan tuh? Jadi taulan itu apa? Merusak persatuan. Jadi yang mencerminkan sistem pertahanan negara yang keamanan adalah gambar nomor 2. Dan nomor 1 adalah memecah rasa persatuan. Bagus tak taulan tuh? Jadi untuk lebih lanjutnya, untuk tugas anak ibu diskusi kelompok karena kelompoknya ada berbagi. Diskusi kelompoknya yang pertama untuk kelompok 1 ini masalahnya. Ibu akan memberikan KKPD kelompok. Kelompoknya sudah dibagi kan? Sudah kerjakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Buat nama kelompoknya. Untuk kelompok 1, jelaskan ancaman di bidang pertahanan keamanan Republik Indonesia dengan cara mengatasi. Kelompok 2, jelaskan faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia dan sebutkan contoh cara meningkatkan sistem pertahanan negara. Kelompok 3, Adi. Kelompok 3, bagaimana sistem pertahanan negara Republik Indonesia saat ini dan mengapa sistem pertahanan keamanan penting di sebuah negara. Nah, mari kerjasama semuanya. Kerjasama semuanya. Ada yang tidak tahu, mohon ditanyakan sama ibu. Cari jawabannya. Tidak boleh. Presentasi lagi. Yang penting ada presentasi lagi. Dan kelompok 1 maju dulu. Berdiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi. Amin. Jelaskan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan Republik Indonesia dan cara mengatasinya. Dalam mempertahankan itu ada 2, yaitu ancaman militer dan ancaman non militer. Ancaman militer adalah meliputi potensi serangan militer dari negara lain, kelompok bersenjata dan terorisme. Kalau ancaman non militer adalah ancaman politik, ancaman ekonomi, ancaman sosial, dan ancaman lingkungan.
dalam mengatasi suatu ancaman terhadap negara. Jadi ancaman itu ada dua. Pertama, Ancaman militer dan ancaman non militer. ya. Kemudian cara mengatasinya bagaimana? Mengidentifikasi dan mengevaluasi sumber ancaman dan ancaman. Mengevaluasi dan mengidentifikasi sumber ancaman dengan cermat. Untuk kelompok 2, kelompok 3 ada pertanyaan. Untuk kelompok 1, silakan. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 1. Apa contoh ancaman non militer dari segi ekonomi? Ditanggapin dulu atau disimpan dulu atau gimana? Catat dulu. Dijawab langsung. Langsung apa? Langsung. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ancaman sosial. Ancaman ekonomi. Misalnya kekacauan ekonomi, inflasi yang tinggi, defisit anggaran yang besar. Bagaimana kelompok jawabannya? Udah puas? Sudah puas, Bu? Ya, bagus. Ya, untuk kelompok 3 pertanyaannya. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menanyakan kepada kelompok 1. Apa contoh ancaman non militer dari segi sosial? Bagaimana kelompok 1? Pertanyaan dari kelompok 3. Ancaman sosial termasuk masalah teknis, agama atau konflik sosial yang dapat mengakibatkan kerusuhan atau kebencanaan dalam masyarakat. Mana dengan kelompok 3 jawabannya? Puas. 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 Nah, duduk. Kemudian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan. Kelompok 2 maju. Semua, Bu? Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membacakan presentasi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Aidil. cara meningkatkan sistem pertahanan negara. Faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan negara yaitu 1. Anggaran pertahanan, 2. Jumlah penduduk suatu negara, 3. Ancaman konvensional dan non konvensional, 4. Kurangnya kesadaran masyarakat dan lain-lain. Contoh cara meningkatkan sistem pertahanan negara yaitu membuat alat utama sistem pertahanan, mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk sadar dari politik ketetapan negara, selalu ikut organisasi masyarakat seperti Goro, Poskamling dan lain, serta dalam kegiatan sosial budaya dan lain sebagainya. Baiklah, itu dari kelompok 2. Kalau ada pertanyaan saya dirotakan. Kami akan menjawab. Ya, bagaimana? Ada yang menanggapi dari jawaban pertanyaan kelompok 2? Baiklah, saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Ya. Apa itu ancaman konvensional dan non konvensional? Ya, bagus. Baik, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ancaman konvensional adalah ancaman yang merujuk pada musuh negara atau perang bisa jadi perang dunia. Sedangkan ancaman non konvensional itu merujuk pada ancaman dari dalam negara seperti cyber attack, terorisme dan lain-lain sebagainya. Apakah sudah terjawab pertanyaan dari kelompok 3? Ya. Bagaimana cara mengatasi ancaman cyber? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Cyber adalah ancaman serius yang dapat menargetkan berbagai aspek teknologi termasuk jaringan, sistem, dan data. Tentu, itu jawaban dari saya. Bagaimana kelompok 1 dengan jawaban kelompok 2? Paham? Jadi cyber attack itu apa ulang lagi? Ancaman serius yang dapat menargetkan berbagai aspek teknologi termasuk jaringan, sistem, dan data. Nah, berarti dengan ancaman dari teknologi. Teknologi. Bila tidak ada pertanyaan, apabila kami tidak salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Bagaimana sistem pertahanan negara Republik Indonesia saat ini dan mengapa sistem pertahanan dan keamanan penting bagi kehidupan negara? Yaitu usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem Kamrata dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai kekuatan utama sementara. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Semisal kita di Indonesia jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti diterobosnya Indonesia oleh negara asing, dan apakah yang harus kita lakukan untuk menanggapi hal tersebut? Saya dari kelompok 3, pertanyaan dari kelompok 2. Jika negara kita diterobos oleh bangsa lain, maka kita harus melawan dan menyerang bangsa tersebut. Jadi, apabila negara lain menerobos negara kita harus melawannya dengan persatuan dan kesatuan. Ya,
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semuanya kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, sudah kita laksanakan pekerjaan kelompok kita dengan baik. Apa yang kita bahas sudah dipahami anak ibu? Kalau sudah dipahami, sudah mengerti, kita dapat simpulkan sama-sama apa itu sistem pertahanan dan keamanan negara kita. Kita dapat simpulkan secara bersama-sama. Coba anak-anak ibu simpulkan hasil diskusi dan materi yang dijelaskan hari ini. Memahaminya. Dikerjakan secara pribadi. Nah, diisi secara pribadi, tidak boleh kerjasama. Ibu akan mengetahui apa ibu memahami materinya atau tidak. Langsung dikerjakan. Namanya sedikit di atas. Ya. Ibu akan langsung menilai dan memberi nilai yang bagus. Nanti ibu tahu apa yang kurang memahami, tahu dari jawaban ibu. Jadi yang kembalikan tadi dapat disimpulkan anak-anak ibu sudah memahami materi ibu. Tepuk tangan hari ini anak-anak ibu, semangat semua, hebat semua, aplaus. Jadi ibu bertanya dulu, hai dear, apa jawaban kamu tadi? Bagaimana keterkaitan antara wilayah negara Republik Indonesia dan TNI dan Polri? Bagaimana keterkaitannya? Dilihat dari wilayah Indonesia adalah negara kepulauan. Karena itu harus adanya Polri atau TNI agar bisa menjaga kedaulatan dari pulau tersebut dan berusaha untuk mencegah hal yang tidak ingin terjadi. Jadi sistem pertahanan negara kita adalah dibela oleh TNI dan Polri untuk menjaga negara kita yang luas karena membentuk pulau-pulau dan provinsi yang banyak. Jadi untuk menjaga kedaulatan negara kita adalah TNI dan Polri. Yang kedua pertanyaannya, bagaimana peran TNI pelajar untuk membela negara? Bagaimana peran kita seorang pelajar dalam membela negara? Siapa tahu jawabannya yang tadi? Coba disebutkan. Ya. Apa peran pelajar sih? Belajar dengan giat dan mematuhi peraturan sekolah. Bagus. Apa lagi? Belajar dengan giat dan mematuhi peraturan sekolah aja. Peraturan sekolah saja. Menghormati guru. Bagus. Menghargai. Nah, jadi kita seorang pelajar harus rajin belajar supaya mencapai cita-cita kita dan membela negara. Nah, demikian hasil evaluasi yang dapat dinilai yang terbaik adalah hadir, kemudian Raffi, Vira yang terbaik, ya, Mata juga yang terbaik. Ya. Untuk materi kita selanjutnya diharapkan tugasnya PR di rumah membuat poster atau ketika sejumlah untuk materi kita yang hari ini dimengerti. Jelas anak ibu? Untuk mengakhiri materi kita dan kita baca Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita masih sehat, kita lanjutkan materi kita selanjutnya. Dan kemudian kita siap untuk pulang. Siap berdoa. Pulang.
Kaki disiapkan, kakinya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Bersyukur mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.